apakah sudah boleh mulai, Tante Susan? Sudah lewat 1 menit. Oke, mulai. Kita mulai sekarang ya. Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu Bapa, sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Syukur pada Allah di pagi hari ini, di hari yang Tuhan jadikan, kita semua boleh berkumpul untuk bersama-sama mengucapkan syukur untuk segala kasih, anugerah, rahmat, dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah sukacita yang boleh kita alami bersama dengan perjalanan iman kita bersama dengan Kristus akan menuntun kita untuk dapat selalu mengucapkan syukur untuk segala kasih, anugerah, rahmat, berkat, perlindungan, dan kasih setia Tuhan. Seperti kita tahu bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari, maka mari bersama dengan Romo yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting ini bersama dengan umat beriman, kita semua memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab kita percaya inilah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersukacita, memuji dan memuliakan Allah kita. Puji nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan Ibu Bapa, dimanapun Anda berada, mari kita puji nama Tuhan. Bersyukur untuk segala anugerah, rahmat, berkat dan cinta yang besar. Amin. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Katakan lagi, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuat. Katakan, di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Lagi katakan saudara, di hatiku ada apa? Amin, ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Pemusik memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatu baik. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Inilah hari yang Dia jadikan. Mari umat Allah yang diberkati Tuhan, kita memuji, bersyukur, dan memuliakan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu katakan, hari yang mari Bapak Ibu. Ketika. Dengan siapa saudara? Amin. Kekasih. Amin saudaraku, katakan lagi, walau jalan kasih-Nya kini jadi. Tunjuk layarmu, katakan, di hatimu, di hatimu ada cintanya. Tunjuk layarmu saudara, di hatimu kau cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, di hatiku, terima kasih Tuhan, ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam
imanku padanya. Ini kerinduan kami Tuhan, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh, bertumbuh dalam imanku padanya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Seperti yang sudah kita nyanyikan Ibu Bapa, biarlah kita tetap bertumbuh dalam iman kita dan kasih kita hanya kepada Tuhan. Di tengah masa pandemi ini sekalipun kita tahu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati kita buka hati kita mau fokus pada hadirat Tuhan dan kita membuka hati untuk karya Roh Kudus supaya kita dimurnikan, dirahmati dan diperbarui oleh kuat kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh amat teramat baik bagi kami. Kami datang dengan penuh puji dan ucapan syukur. Dan kami tandai diri kami, persekutuan kami hari ini dengan tanda keraiman ilahi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab daripada-Mu lah kekuatan dan hidup kami. Hati kami tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh hatiku, hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Tangan kami terangkat dan kami katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kota benteng, kubu pertahanan dan perlindungan kami. Sumber pengharapan dan kekuatan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, namun kami tetap tegak berdiri, sebab Engkaulah pertolongan bagi kami Tuhan. Oh, pertolongan-Mu benar Engkau ajaib, Kaulah Mengikat hati
saat kami tak sanggup Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mata kami tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Dengan tangan yang terangkat kami imani pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu, dimanapun kami berada, kami katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu Kau telah memikat hati. Di saat aku tak sanggup, di saat aku, di situ tangan-Mu. Amin, amin, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Amin, amin. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mata kami tertuju, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang hadir dalam persekutuan umat-Mu. Telah tergenapilah janji firman-Mu, 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan pribadi-Mu Tuhan. Sang kasih yang sejati, sumber kehidupan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Karena anugerah Tuhan Engkau izinkan kami dapat bersekutu bersama. Untuk kami dirahmati, diperbaharui, dipulihkan, dan dibangkitkan iman kami. Lewat permenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo kami terkasih, Romo Yohanes Susanto MSC. Terima kasih Tuhan Engkau hadirkan dia bersama dengan kami. Biarlah urapan-Mu, hikmat dan kebijaksanaan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu mengurapi Romo kami terkasih, sehingga melalui pewartaan firman Tuhan, melalui kesaksian yang diberitakan, kami mau boleh mengalami perjumpaan dan hidup kami diperbaharui, dikuatkan untuk selalu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau duduk diam, siap merenungkan dan melaksanakan firman-Mu di dalam seluruh perkara hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup,
Allah yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami sembah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengarkan pewartaan firman Tuhan. Silakan Pastor. Baik, saudara-saudari, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih juga atas undangannya yang sudah menghadirkan saya dalam pertemuan kegiatan kerohanian melalui media virtual pada siang hari ini. Sebagaimana yang diminta oleh panitia, kita akan bermenung bersama mengenai pertobatan di masa pandemi. Ya. Renungan ini akan dibawakan oleh saya sendiri bersama saya bernama Pastor Abah, yang dikenal di media sosial dengan nama channel Romondeso. Nama panjang saya Yohanes Tabah Sapi Susanto. Kini bertugas di satu paroki baru di daerah ujung utara dari Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Keuskupan Banjarmasin. Tepatnya di paroki Santo Yosef Surian. Nah, saudara-saudari, sebelumnya saya akan minta waktu sedikit untuk membagikan screen. Baik, tema kita pada siang hari ini menyangkut pertobatan di masa pandemik. Ini bukan ulasan akademik, ini juga bukan ulasan eksegetis biblis, tapi ini merupakan sebuah ulasan refleksi. Nanti di dalam perjalanan permenungan kita akan saya paparkan beberapa butir-butir atau beberapa topik yang baik untuk mungkin dicatat, yang di rumah memiliki buku bisa mencatat beberapa hal ini yang saya pikir akan sangat baik untuk dipahami karena akan begitu padat waktu isi dari tema ini. Saya berharap dapat disimak dengan baik dan andai kata memiliki pertanyaan atau mengandung ada hal-hal yang ingin diperdalam, ingin dipertanyakan, ingin didalami lebih lanjut bisa dilanjutkan pada bagian tanya jawab atau sharing nanti. Nah, saudara-saudari, tema kita tentang pandemi, pertobatan di masa pandemi. Adakah maksud khusus dari tema ini ya? Dan saya melukiskannya begini. Kita bertobat karena ada pandemi supaya bertobat, lalu bertobat entah ada pandemi atau tidak ada pandemi. Ini tiga pernyataan, yang akhirnya menjadi tiga pertanyaan yang memiliki makna yang berbeda-beda. Ada banyak orang yang kemudian saya kritik dalam salah satu tayangan saya yang merupakan hasil dari pembicaraan dalam Zoom juga, menyangkut pandangan bahwa Allah sengaja mengizinkan atau Allah sengaja menghadirkan pandemi COVID-19 supaya manusia memurnikan diri, supaya manusia bertobat, dan sebagainya. Saya sangat berharap pandangan kekatolikan kita tidak menjurus ke situ. Ya. Bahwa pandemi kemudian ada, ini sebuah fakta, konsekuensi ciptaan, dan kita bisa menyatakan banyak hal di situ. Tetapi bahwa Allah sengaja menghadirkan pandemi dengan tujuan supaya kita bertobat, saya pikir ini bukan sebuah pandangan Katolik, bukan sebuah pandangan iman yang benar. Bahwa Allah bertindak di dalam pandemi ini, itu iman kita. Bahwa Allah bertindak di dalam kesulitan kita, itu benar. Tetapi bukan demi agar kita mendapatkan makna positif, lalu Allah sengaja menghadirkan sesuatu yang tampaknya negatif. Ini bukan refleksi Kristiani yang tepat atau yang benar, apalagi itu jika dilakukan atau jika direnungkan oleh seorang Katolik. Karena itu, pertanyaan kita bertobat karena ada pandemi, atau ada pandemi supaya kita bertobat. Yang pasti bukan untuk bertobat, maka Allah menghadirkan pandemi. Tetapi kalau di dalam situasi pandemi, kemudian kita merenungkan hidup kita lebih mendalam, dan akhirnya di sana muncul panggilan untuk bertobat, ini adalah tanda bahwa Allah bekerja di dalam pandemi. Ya, saya pikir ini pengantar yang baik untuk menjadi pencerahan selama proses permenungan kita ke depan. Ya. Jadi, saudara-saudari, Allah bertindak dalam situasi apapun hidup kita.
Kalau kita menemukan pemaknaan positif, kita menemukan upaya pemurnian batin, kita menemukan sebuah kekuatan yang meningkat atau energi rohani kita lebih meningkat ketika kita menghadapi saat-saat sulit, itu bukan berarti bahwa Allah sengaja menghadirkan saat sulit supaya kita mendapatkan itu. Tidak. Tetapi apa yang kita dapatkan atau hasil refleksi, hasil pemurnian olah rohani kita karena kesulitan, itu tanda bahwa di dalam kesulitan itu ternyata Allah hadir, dan karena kehadiran Allah itulah maka kita menemukan rahmat sekalipun di balik suasana yang terlihat seperti laknat. Nah, saudara-saudari, kita membicarakan menyangkut pertobatan. Ada beberapa pernyataan yang akan saya tayangkan. Sebuah panggilan untuk mengarahkan kembali pandangan kepada Allah. Apa sih bertobat? Bertobat itu berarti kita mengarahkan kembali pandangan kita kepada Allah. Saya menggarisbawahi kata pandangan. Dahulu dalam program Metro TV, ada seorang motivator yang terkenal, Mario Teguh. Saya masih ingat kata-katanya sebelum dia akhirnya meredup karena kasus keluarga itu. Dia mengatakan bahwa kemana wajah kita sering kita hadapkan, maka seperti itulah kita akan menjadi. Kalau wajah kita sering kita arahkan kepada orang-orang yang cetar, begitu penuturannya, maka kita cenderung akan jadi begitu. Kalau wajah kita sering kita hadapkan kepada orang-orang yang pola bicaranya baik, yang pola berpikirnya lurus, maka kita juga cenderung akan jadi begitu. Kemana wajah kita sering kita hadapkan, cenderung kita terbentuk akan menjadi seperti itu. Nah, beriman itu berarti kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Itu beriman. Beriman mengarahkan pandangan. Mengarahkan pandangan itu berarti kita berelasi. Supaya apa? Kualitas-kualitas Allah itu kemudian juga menjadi kualitas-kualitas diri kita. Orang yang jarang berhadapan muka dengan Allah, dia akan kesulitan untuk mengenal karakter Allah. Orang yang jarang menghadapkan pandangannya kepada Kristus, dia akan sulit untuk melihat seperti apa kualitas hidup Kristus. Karena itu, saudara-saudari, saya ingin mengatakan sebanyak hal sebenarnya untuk persekutuan doa yang berciri khaskan karismatik, ya, supaya beberapa hal mungkin harus menjadi studi khusus, harus menjadi perhatian khusus, terutama dalam hubungannya dengan puji-pujian kepada Yesus, dalam hubungannya dengan kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Konsep atau citra Allah seperti apakah yang ada dalam benak kita saat kita memuji Dia. Ya. Dalam iman kita sebagai orang beriman Katolik, pandangan kita akan Yesus itu sangat jelas kepada sosok yang kalau di altar atau dalam gereja Katolik, replika Yesus yang paling jelas adalah Dia yang tersalib. Gambaran inilah yang harus menjadi bingkai paling jelas dari iman kita akan Kristus. Kesulitan kita ketika kita tidak atau jarang menghadapkan wajah kita kepada Dia yang tersalib, maka fokus kita justru lebih banyak kepada salibnya daripada kepada Kristusnya. Ini nanti akan saya ceritakan di bagian berikut dari renungan ini. Tetapi mengembalikan pandangan kita kepada Allah itu menjadi bagian penting dari pertobatan. Sekali lagi, kita memandang Tuhan supaya kualitas Tuhan menjadi kualitas diriku. Kalau kita berbicara tentang pertobatan, itu berarti juga kita berbicara tentang kemana wajah kita harusnya kita hadapkan. Hal selanjutnya, saudara-saudari, pertobatan juga menyangkut sebuah tanggapan positif atas kepentingan Tuhan. Artinya begini, di dalam hidup ini tidak hanya melulu ada kepentinganku, tapi juga ada kepentingan Tuhan. Apakah cinta kita kepada Tuhan itu sebatas kepentinganku, atau memang mencintai Tuhan adalah kepentingan Tuhan? Dalam banyak pernyataan saya sering mengungkapkan, kadang-kadang orang jatuh kepada ekstrim mencintai Tuhan sekedar sebagai kebutuhan, dan lupa bahwa mencintai Tuhan sejatinya adalah panggilan. Artinya, entah kita butuh atau tidak, mencintai Tuhan itu sebuah panggilan. Ada banyak orang tergiring untuk mencintai Tuhan karena kebutuhan atau karena kepentingan. Nah, teologi seperti ini yang harus kita luputkan atau kita pelan-pelan sisir agar tidak menodai kekatolikan kita. Ya,
kepentingan supaya sembuh, kepentingan supaya sehat, supaya sukses, tidak bisnis tidak drop, tidak dan sebagainya. Jadi apakah cintaku kepada Tuhan itu terarah kepada kebutuhanku, terarah kepada kepentinganku, atau memang sekalipun aku tak punya kepentingan, aku tak punya kebutuhan, aku mencintai Tuhan. Jadi kita perlu untuk murni dalam mencintai Allah. Artinya begini, coba kita sesekali waktu berkontemplasi, dalam saat hening kita berpikir, andai kata aku di dunia ini tak punya kepentingan apapun, masihkah aku akan mencintai Tuhan? Ini perlu untuk ditanyakan oleh kita masing-masing. Karena jangan sampai apa yang ibadat-ibadat kita itu bukan murni karena memang kesadaran mencintaimu adalah panggilanku, adalah panggilanmu untukku. Tetapi jangan sampai terselip, aku mencintaimu karena aku butuh, karena aku ada kepentingan ini, dan sebagainya. Jadi pertobatan adalah bagian dari melucuti kepentingan kita supaya mencintai Tuhan bebas dari unsur kepentingan ego kita. Karena mencintai Tuhan adalah sebuah panggilan, bukan sebuah kepentingan pribadi. Dahulu ketika saya masih frater, ada satu pastor yang sangat baik, ya, Pastor Suhendro Riberu, dia bertanya untuk kami para frater. Saat itu saya sedang berada di tingkat 3 di semester ke-6. Dia bertanya begini, coba para frater tanyakanlah, apakah Bapa sudah bangga atas dirimu? Sontak pertanyaan ini membuat saya pada waktu itu mata saya berbinar-binar. Artinya ada semacam benar ya. Apakah hidupku, persembahan diriku sudah membuat Tuhan itu bangga atau kecewa malah? Apakah Bapa sudah cukup bangga dengan diri kita di puluhan tahun kita bersejarah di dunia ini? Ya. Saya sekarang umur 34 tahun, saya seringkali merefleksikan ini. Apakah Tuhan sudah cukup bangga dengan diri saya di usia yang ke-34 tahun? Ya, ini juga menjadi pertanyaan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perlu untuk bertanya, sudahkah Tuhan bangga atas diriku atau belum? Pertobatan juga menyangkut kesadaran bahwa kita dikasihi Allah. Ya. Artinya, kita bertobat itu karena dikasihi dan bukan supaya dikasihi. Kalau kita mengingat kisah ketika seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal, lalu menggosok dengan rambutnya, membasahi kaki dengan air matanya, akan sangat jelas di sana refleksi yang disampaikan oleh penginjil melalui kata-kata Yesus bahwa perbuatan kasih itu muncul karena pengalaman dikasihi. Karena muncul pengalaman diampuni, diterima. Jadi saudara-saudari, dorongan kita untuk bertobat itu muncul karena ketakutan kita atau muncul karena sukacita kita bahwa kita sebenarnya dicintai Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami pertobatan supaya dikasihi. Ini tidak akan bertahan lama. Ya, ini tidak akan bisa konsisten. Orang yang membangun sikap tobat dengan tujuan supaya nanti aku tidak masuk neraka, itu tidak kuat. Pertobatan itu bukan sebuah daya tarik, tapi sebuah dorongan. Karena apa? Allah lebih dahulu mencintaiku. Karena itu menggali pengalaman dikasihi oleh Allah menjadi dasar paling penting untuk menumbuhkan sikap pertobatan. Orang tidak akan konsisten, tidak akan sungguh-sungguh komit menjalani masa pertobatannya kalau pertobatannya itu menjadi ambisinya. Artinya, saya mau bertobat Tuhan supaya saya tidak begini, supaya saya tidak begitu. Akhirnya pertobatan sepertinya menjadi agenda pribadi, pertobatan akhirnya seolah-olah menjadi kepentingan pribadi, seolah-olah menjadi ambisi pribadi. Padahal pertobatan harusnya muncul sebagai sebuah ekspresi karena menyadari betapa luar biasanya sejarah di belakangku yang memperlihatkan bagaimana Allah menyertai hari-hariku. Nah, ini dasar dari pertobatan yang sejati. Pengalaman dicintai Tuhan itu membuat kemudian kita mengisi pertobatan dengan konsisten, dengan bertahan, dan dengan komitmen.
Selanjutnya, saudara-saudari, pertobatan juga menyangkut kesadaran Allah bekerja dalam situasi hidup kita apapun. Wabah seperti yang kita sekarang sedang alami, COVID-19, terlihat seperti laknat, ya, seperti kutukan begitu. Tetapi Allah hadir dan menjadikannya rahmat. Ini perlu untuk kita lihat. Sebagaimana pembuka dari permenungan tadi, saya katakan bahwa jangan berpikir Allah menghadirkan laknat supaya kita merenungkan rahmat. No, bukan begitu bingkai pemikiran. Ya. Pernyataan boleh kita ciptakan, tetapi logika iman kita itu perlu dalam perspektif yang benar. Bukan demi rahmat Allah menghadirkan laknat. Kalau karena laknat yang terjadi kemudian kita merenungkan dan memperoleh banyak rahmat, itu tanda bahwa tidak ada ruang kosong, tidak ada batu, tidak ada apapun yang bisa menghalangi Tuhan bekerja. Sekalipun itu terlihat seperti laknat, hadirnya Tuhan di dalam peristiwa situasi hidup seperti apapun, itu membuat kita menemukan berkah sekalipun di tengah wabah. Nah, cara berpikir ini juga, pertobatan itu mengembalikan kita cara berpikir kita. Kalau dalam 10 perintah Allah dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya sering merenungkan bahwa kecenderungan kita yang sedikit-sedikit menunjuk Tuhan sebagai penyebab, itu bagian dari menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kadang-kadang kita berpikir, oh Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, artinya kita tidak boleh memaki atas nama Tuhan, kita tidak. Itu juga berhubungan dengan bagaimana konsep berpikir kita tentang Dia. Jadi jangan sembarangan berpikir tentang Tuhan. Apalagi sampai seakan-akan mengkambing hitamkan dan menuduh. Ya. Allah menjadi manusia dalam pribadi Kristus untuk memugar, untuk memurnikan cara berpikir manusia perjanjian lama mengenai Allah. Karena itu kiblat utama seorang manusia Kristiani yaitu Kristus. Bagaimana Kristus sebagai manusia dan sebagai Allah itu, demikian juga kita harus melihat Allah dan melihat manusia. Jangan sedikit-sedikit kembali ke perjanjian lama. Perjanjian lama menjadi bagian dari proses sejarah keselamatan itu dan memuncak pada pribadi Kristus. Karena itu rujukan iman kita pertama-tama adalah Kristus. Pahami sungguh-sungguh bagaimana misteri Allah itu dalam pribadi Kristus, dengan demikian itu akan membawa pencerahan pada seluruh bingkai Alkitab. Ya. Saya sangat rindu sebenarnya ada banyak orang Kristen yang memahami ini, sehingga tidak sembarang merujuk teks, ayatnya mana yang kemudian malah memperkabur iman kekristenan. Ya. Karena itu saudara-saudari, dalam pernyataan ini, Allah bekerja dalam situasi hidup kita, apapun faktanya, dan Allah yang bekerja di dalam seluruh fakta hidup kita, mampu menghadirkan rahmat sekalipun di tengah laknat, mampu membuat kita melihat berkah sekalipun di tengah wabah. Cara berpikir ini harus dirubah, harus sampai pada titik ini sebagai bagian dari pertobatan. Selanjutnya, bertobat juga menyangkut pemahaman bahwa kebahagiaan itu bukan tujuan, melainkan dampak dari panggilan untuk ada bersama Allah. Saya seringkali bertanya kepada OMK atau ya siapa saja yang kalau dalam rekoleksi ketika ditanya, apa tujuan hidupmu? Semua mengatakan tujuan hidupku bahagia. Lalu Tuhan apa? Oh, Tuhan itu hanya sarana untuk kebahagiaan, Romo. Oh, begitu. Benar, tanpa kita sadari, tujuan hidup kita seringkali kita alamatkan untuk kebahagiaan. Akibatnya apa? Kita tidak sadar, Tuhan hanya jadi sarana untuk bahagia. Tuhan bukan sasaran. Saya tidak paham, saya tidak mengerti saudara-saudari, bagaimana daya tangkap refleksi kita masing-masing, tetapi coba masuk lebih serius dengan iman. Dan bertanyalah di sana, siapa Tuhan bagiku? Apakah Tuhan hanya sekedar alat, sekedar sarana, sekedar jembatan untuk bahagia? Atau memang Tuhan itu tujuannya? Sehingga kebahagiaan itu hanya efek. Kadang-kadang salah kaprah dalam hidup kita ketika dampak itu akhirnya kita jadikan tujuan.
Efek kita jadikan sebagai yang utama, padahal akhirnya menjadi terbolak-balik, dan itu tadi, Tuhan yang harusnya menjadi sasaran, akhirnya sekedar menjadi sarana. Pertanyaan untuk kita semua mungkin menggelitik, mungkin bagi beberapa orang menyakitkan, apakah puji-pujian kita kepada Allah itu hanya sebagai batu loncatan untuk kepentinganku, atau memang puji-pujian itu menjadi sasaran utama? Ya. Ini tidak bisa dijawab, masing-masing Anda yang perlu untuk berefleksi. Apakah puji-pujian itu yang tadi aku sudah nyanyikan, atau yang sering aku nyanyikan, itu memang seperti itulah hidupku, atau itu hanya menjadi batu loncatan untukku menuju kepada apa yang aku mau? Kita perlu merenungkan ini untuk pertobatan. Pertobatan juga, saudara-saudari, mencintai Allah itu panggilan dan bukan sekedar kebutuhan. Tadi saya katakan di awalnya, mencintai Allah itu bukan kebutuhan, itu panggilan. Kalau mencintai Allah sekedar kebutuhan, maka mencintai Tuhan akan ada batasnya. Karena kebutuhan manusia itu berhubungan dengan konteks ruang dan waktu. Ya. Ada waktu di mana kita tidak mempunyai kebutuhan apapun. Lalu, apakah di situ juga artinya kita berhenti untuk mencintai Allah? Bukan demikian, pasti kan? Artinya apa? Mencintai Tuhan harus ada di atas kebutuhan, mencintai Tuhan harus lepas dari semua kebutuhan. Mencintai Tuhan adalah panggilan dasar. Renungan dari Santo Agustinus mengatakan itu. Ya. Mencintai Tuhan itu yang panggilan, bukan sekedar kepentingan atau kebutuhan. Nah, bahayanya dari gereja yang ingin serba relevan, gereja yang bisa menjawab kebutuhan, gereja yang ini, bahaya dari iman yang selalu ingin relevan adalah kemudian memojokkan atau menggiring Tuhan hanya sebatas untuk mencapai kebutuhan. Akibatnya begini, saudara-saudari, ini berkaitan, saya sedang mempersiapkan sebuah materi untuk Zoom nanti malam tentang persaudaraan digital. Banyak kemudian komunitas-komunitas Kristen, Kristiani entah Katolik maupun non-Katolik, yang tanpa sadar terjebak di sini. Ya. Pilih-pilih gereja, pilih-pilih romo, pilih-pilih pembicara, ya namanya pembicara harus dipilih memang, tapi memilih-milih untuk kepentingan, untuk tujuan, untuk kebutuhan. Ya. Akhirnya, entah Bapak Ibu sadar atau tidak, pelan-pelan mengerti atau tidak, jangan sampai iman kita hanya sebatas kepada kebutuhan. Jangan sampai iman kita hanya sebatas kepada kepentingan. Apakah harus kita kembalikan iman kepada memang kita beriman karena panggilan, bukan karena kebutuhan. Nah, pertobatan juga kemampuan untuk melihat hal yang luar biasa di dalam perkara yang sangat biasa. Itu iman. Dan pertobatan juga menyangkut ini. Apakah selama ini aku mampu melihat sesuatu yang luar biasa di balik sesuatu yang sangat biasa? Apakah aku mampu melihat manusia, mampu melihat Allah di dalam manusia? Apakah aku mampu melihat yang ilahi di dalam peristiwa yang sangat manusiawi? Ataukah aku selama ini hanya berangan-angan atau terobsesi dengan hal-hal yang luar biasa sampai kita luput untuk melihat hal yang paling sederhana yang sebetulnya menyingkapkan hal yang luar biasa? Ya. Tanpa kita sadar, banyak hal dalam hidup kita itu ditopang oleh yang biasa-biasa. Saya bertugas di pedesaan, dan saya merenungkan banyak hal ini. Ketika saya melihat ada seorang bapak yang harus naik seng, untuk pasang seng, untuk tambal seng yang bocor. Saya berpikir kalau semua di dunia ini orangnya sekelas saya, mungkin tidak akan ada yang bisa mengerjakan itu. Ya. Ternyata banyak hal dalam hidup kita ditopang oleh orang-orang biasa. Kita sedang berada dalam tahun Santo Yosef. Santo Yosef seorang yang sangat biasa, bahkan tidak diizinkan bicara. Tidak ada satu kata pun di dalam Injil Yesus
Santo Yosef berbicara, dialog yang keluar dari mulut Yosef. Seorang yang sangat biasa, tetapi ternyata mengerjakan hal yang luar biasa atau digunakan sebagai alat yang sangat luar biasa. Kemampuan kita untuk melihat ini harusnya menjadi bagian dari pertobatan. Ya. Mampu melihat yang biasa di dalam perkara yang melihat hal luar biasa di dalam perkara yang sangat biasa. Baik, saudara-saudari, teman-teman, itu tadi pengantar untuk refleksi kita. Selanjutnya, saya ingin menawarkan atau ingin memberikan ada 3 pokok pertobatan yang perlu untuk kita renungkan atau perlu untuk kita gali. Ini akan mengantar kita untuk melihat kutipan-kutipan perikop di dalam Injil. Ada 3 hal, yaitu pengalaman tentang Allah bagaimana, pengalaman akan hidup sosial kita seperti apa, dan pengenalan akan kemanusiaan diri kita sendiri seperti apa. Kita masuk yang poin pertama. Mari kita merenungkan bersama mengenai pengalaman dan pengenalan akan Allah. Saya berangkat dari refleksi atas kisah anak yang hilang. Salah satu poin yang saya sangat suka dari kisah tentang anak yang hilang ini adalah, Anda bisa baca di screen, sekali anakku tetap anakku. Ya, seorang anak, diceritakan anak bungsu itu, dia menjual seluruh miliknya dan memutuskan untuk mencari bahagianya sendiri. Bahagia yang lepas dari relasi dengan Bapa. Dan di sini, kita melihat ternyata kebahagiaan yang kita raih di luar relasi dengan Bapa, itu akan membuat kita terjebak dalam perbudakan. Ya. Jadi, hati-hati dengan mengatakan tujuan hidupku bahagia. Kalau tujuan hidup kita bahagia, obsesi kita adalah bahagia, maka kita bahkan akan bisa mengingkari Allah untuk bisa bahagia. Karena itu saya katakan tadi, kebahagiaan jangan dijadikan tujuan. Kebahagiaan itu hanyalah dampak dari tujuan utama kita, yaitu berelasi dan bersatu dengan Bapa. Nah, anak bungsu ini berpikir, dia bisa menciptakan bahagianya sendiri, lepas dari relasi dengan Bapa. Akibatnya apa? Dia terjebak dalam perbudakan, dalam kenajisan. Anda mengetahui semua kisah ini, ya. Dia kemudian menjadi penjaga babi, bahkan memakan makanan babi pun dilarang, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam kisah ini, kesadaran timbul bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah dampak dari hidup bersama Bapa. Ya. Ini poinnya. Dia mengatakan, wah, di rumah Bapakku ada banyak makanan dan sebagainya. Aku akan kembali, walaupun aku hanya sebagai seorang upahan, tapi ternyata ada dengan Bapa, itulah bahagia. Inilah titik balik. Karena itu untuk kita, saudara-saudari, masing-masing kita mengenal sejarah dan pengalaman hidup kita sendiri-sendiri, seperti apa konsep bahagiaku. Apakah bahagia yang aku dapatkan, aku raih di luar relasi dengan Bapa? Kalau kebahagiaan aku dapatkan di luar relasi dengan Bapa, Anda bisa pastikan Anda sedang berada dalam perbudakan. Anda sedang berada dalam jerat. Apapun itu bentuknya. Entah relasi, entah materi, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, dalam kisah tentang anak yang hilang ini ada satu hal yang menarik, tentang si anak sulung. Ya, dia mengeluh bahwa bapaknya tetap menerima. Ya, lalu apa kata-kata bapaknya? Engkau setiap hari ada selalu bersama dengan aku, milikku adalah milikmu, dan seterusnya. Tetapi anak sulung ini sepertinya dia serumah dengan bapa, tetapi tidak tinggal satu rumah dengan bapa, tetapi hatinya tidak seperti hati Bapa. Ini mari kita renungkan sama-sama. Kita sepertinya memang orang Kristen. Semua kita Kristen. Tetapi sungguhkah hati kita seperti Kristus? Ini. Tinggal satu rumah, tetapi hati kita jauh. Kita tinggal satu rumah dengan Kristus, tetapi hati kita jauh dari Kristus. Karena itu, perlu untuk menjadi bahan refleksi, menjadi titik pertobatan bagi kita semua, termasuk mempertanyakan, seperti apa hubunganku dengan Allah? Apakah doa-doa yang selama ini aku lakukan, puji-pujian, persembahan, pelayanan, itu membuatku semakin memiliki hati seperti Bapa,
memiliki pola pikir seperti Bapa atau justru jauh? Hati-hati saudara-saudari, orang yang merasa dekat satu rumah dengan Bapa, dengan Allah, itu seringkali justru menjadi penghalang bagi orang lain untuk ketemu Allah. Ya. Kalau kita melihat banyak kisah dalam Injil, misalnya Sakeus, ya kenapa dia harus panjat pohon kalau dia mau ketemu Yesus? Oh, dia tubuhnya pendek, Romo. Oke, jadi apa yang menghalangi dia ketemu Tuhan? Orang-orang tinggi. Nah, kata-kata orang-orang tinggi di dalam Injil itu nggak hanya tentang fisik orang yang tinggi, tetapi tentang orang-orang yang tinggi dalam tanda kutip. Tinggi hati, merasa lebih dekat dengan Yesus karena kan ada di kerumunan itu. Menjadi halangan bagi orang lain yang tampaknya pendek untuk berjumpa dengan Yesus. Apa juga yang menyebabkan ada 4 orang teman si lumpuh yang sampai bongkar atap rumah? Kenapa mereka harus bongkar? Ya karena mereka terhalang masuk karena orang-orang di sekitar Yesus. Hati-hati, kerumunan orang-orang yang merasa dekat dengan Yesus, saya, bisa jadi Anda, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi penghalang bagi orang lain untuk ketemu Tuhan. Ini refleksi atas kisah anak yang hilang. Ada 2 poin mengenai apa artinya bahagia, yaitu relasi dengan Bapa, dan apa artinya merasa satu rumah dengan Bapa, tetapi ternyata tidak memiliki hati seperti Bapa. Selanjutnya, saudara-saudari, refleksi akan pengenalan akan Allah juga menyangkut, saya ajak untuk melihat kisah 2 anak yang diminta bekerja oleh ayahnya. Yang sulung mengatakan, saya mau, tapi tidak pergi. Yang bungsu, saya tidak mau, tapi akhirnya pergi. Memang benar bahwa untuk apa bekerja? Toh itu kan anak. Anak mungkin dapat gaji. Anak yang kerja, anak mungkin dapat, ayah tidak menggaji anaknya dalam konteks cerita ini. Tetapi kemudian ada muncul kesadaran dalam diri si bungsu. Ternyata relasi itu juga menyangkut kebersamaan dengan Bapa yang sedang bekerja. Relasi itu juga soal ketaatan dan kesetiaan. Bukan soal upah. Bukan soal aku dapat apa. Tapi soal aku menghabiskan waktu dengan siapa. Itu iman. Ya. Iman bukan soal aku dapat apa. Tapi soal aku menghabiskan waktu ini dengan siapa. Karena itu saudara-saudari, sekali lagi bingkai utama dari pemikiran pertobatan, kita melepaskan iman dari kepentingan-kepentingan, itu juga menyangkut hal ini. Ya. Relasi itu menyangkut kebersamaan, iman itu bukan hanya sekedar tentang aku dapat apa, tetapi aku menghabiskan waktu bersama dengan siapa. Refleksi selanjutnya diambil dari teguran Yesus atas Petrus. Dia mengatakan, nyahlah iblis. Ya, engkau memikirkan apa yang, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya. Nah, iblis itu ingin selalu membuat manusia seakan-akan sama dengan Allah. Ya, kalau dalam refleksi atas kitab Kejadian, iblis menggoda Hawa, supaya kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Godaan iblis adalah ketika nggak perlu Tuhan, kamu tahu apa yang akan kamu buat. Kamu tahu. Jadi manusia yang sok tahu, itu menjadi awal dari berdosa. Artinya, hidup kita harus selalu dikonsultasikan di bawah bimbingan Yesus, di bawah bimbingan Allah. Jadi iblis menghalangi kita untuk nggak perlu mengkonsultasikan hidup. Bila perlu, apa yang menjadi rencana Allah, jangan sampai terjadi. Yang jadi harusnya rencanamu, jangan rencana Allah. Karena itu Yesus ditarik oleh Petrus ke samping, dan Yesus bilang, nyahlah kau iblis. Kau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Refleksi dari tema pertama ini juga menyangkut pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Ya, ada perbedaan kepentingan antara Yudas dan Yesus. Yudas ingin supaya Yesus yang adalah Mesias itu mengusir Romawi dan sebagainya, memulihkan martabat Yudaisme, memurnikan praktek korup di dalam lingkungan bait Allah. Ya, itu kepentingan-kepentingan yang terkandung dalam mesianik yang ada pada waktu itu. Apa yang menjadi kepentingan Yudas, itu ternyata bertolak belakang dengan apa yang menjadi kepentingan Yesus.
Yudas mengkhianati Yesus dengan tujuan, ya nanti kalau saya serahkan orang besar ini, maka itu akan memicu pemberontakan. Karena pada saat itu di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang yang semula menyorak-nyoraki Yesus. Nah, Yudas menjadikan Yesus sebagai umpan dari pemberontakan untuk kepentingannya. Tetapi saudara-saudari, kita lihat Allah tetap bekerja di dalam tragedi. Ya. Saya sampai hari ini tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa Allah Bapa sengaja membuat Yudas berkhianat supaya Yesus disalibkan untuk menebus manusia. Sangat drama kalau seperti ini. Iman apa yang seperti itu? Ya. Fakta pengkhianatan itu fakta di sepanjang zaman. Sebelum Yesus ada dan sesudah Yesus ada, pengkhianatan menjadi tragedi. Tetapi Allah bekerja di dalam pengkhianatan yang menyakitkan itu dan bisa mengubah pengkhianatan menjadi penebusan. Ini karya ilahi. Jadi bukan untuk penebusan Allah sengaja menciptakan pengkhianatan. Itu bukan cara berpikir Kristiani Katolik. Tetapi Allah bekerja sekalipun di tengah pengkhianatan dan akhirnya mengubah pengkhianatan menjadi sarana untuk penebusan. Ini iman kita. Kita perlu merefleksikan hal ini, ya. Perlu merefleksikan hal ini supaya kita tidak cepat menjadi orang yang berontak. Memang benar ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam hidup kita, tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tetap percaya Allah bisa hadir di dalam tragedi hidupku dan mengubah apa yang semula menjadi menyakitkan dan yang semula menyakitkan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang kemudian aku syukuri. Ya. Nah, saudara-saudari, itu poin pertama menyangkut bagaimana relasiku dengan Tuhan. Yang kedua yang ingin saya ungkapkan, yaitu mengenai mari kita renungkan lemahnya kepedulian sosial kita. Saya berangkat dari apa pandangan kita mengenai kebaikan. Kadang-kadang kita menyebut orang baik itu sejauh itu menguntungkan kita. Kita menyebut orang itu baik sejauh itu membawa akan memperjuangkan kepentingan kita. Sangat subjektif. Ya. Jadi kalau kita mengukur hidup kita hanya atas dasar kebaikan, maka kita cenderung akan menjadi orang yang gagal. Karena itu Yesus dalam Injil dia tidak mau disebut sebagai orang baik. Ketika ada seorang pemuda, guru yang baik, Yesus bilang, kenapa kau sebut aku baik? Kan hanya satu yang baik, Allah. Ya, ketika manusia berjuang jadi baik, dia akan menjadi manusia yang gagal. Karena itu perjuangan manusia yang sejati adalah berjuang untuk menjadi orang benar. Karena menjadi orang benar, itu pasti dengan sendirinya menjadi orang baik. Tetapi menjadi orang baik, itu bisa jadi akan mencederai kebenaran. Hanya demi disebut baik, seringkali orang melangkahi kebenaran. Nah, bagaimana kita? Apakah hidup kita lebih banyak manipulatif? Apakah hidup kita lebih banyak, ya sekedar yang akhir-akhir ini lagi tren di media selebriti, pansos? Ya, bagaimana? Bagaimana hidup kita? Poin kedua, merasa miskin itu perangkap individualisme. Saya bekerja di daerah orang-orang sederhana di sini, dan saya sering mengatakan, jangan terlalu merasa miskin, karena anggapan miskin, sekalipun memang miskin, itu akan membuatmu terhalang untuk menjadi solider. Kapan ada saatnya di mana orang mengatakan, saya sudah kaya? Tidak pernah. Ya. Karena itu jangan sampai terperangkap pada anggapan miskin. Itu akan membuatmu berhenti untuk memberi. Karena itu saudara-saudari, cinta itu memberi, hidup itu memberi. Hidup menjadi bermakna ketika kita mengeluarkan, bukan ketika kita mendapat. Ya. Saya selama kurang lebih setahun ini, saya merasa begitu berlimpah. Ya, orang memberi kirim pulsa dan sebagainya. Ya. Kemarin dengan Romo Yosef Susanto saya dapat hadiah kamera. Saya merasa begitu berkelimpahan. Tapi lama-lama saya mengatakan, untuk apa semua ini? Begitu. Ya. Saya justru tiba pada titik kejenuhan akan hidup semua serba berkecukupan, akhirnya menjadi kejenuhan bagi saya. Saya seperti merasa tidak ada tantangan lagi sebagai seorang imam. Saya merasa seperti ketika semuanya tercukupi, lalu bahkan seakan-akan nggak perlu berdoa. Ini hati-hati.
Kalau Tuhan kita batasi pada kebutuhan, ketika semuanya tercukupi, lalu kita menjadi bete dengan Tuhan. Semoga Bapak Ibu menemukan jawaban ya atas apa yang saya katakan. Nah, kisah hidup kita adalah sejarah kasih Allah. Tadi saya ungkapkan di awal, dan sekarang saya ulangi. Allah bekerja dalam diri semua orang, termasuk dalam diri orang yang bagi kita biasa-biasa saja. Renungan kita mesti jauh. Ya. Kita yang sedang duduk seperti ini, menikmati media sosial yang seperti ini, menikmati pewartaan virtual seperti ini, kita tidak sadar ada orang-orang kecil di balik itu yang mendukung kita. Yang kita tidak sadar, orang-orang di belakang layar yang harus menjerit mungkin karena terancam PHK, kerja di pabrik yang mengupayakan kita seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kalau kita tidak pernah sampai pada titik permenungan yang jauh seperti itu, kita akhirnya hanya merasa, ya sudah, biasa. Padahal ada begitu banyak hal biasa, hal luar biasa yang dikerjakan oleh orang-orang biasa di dalam hidup kita. Apakah kita sampai pada titik kesadaran itu? Poin selanjutnya, saya ingin mengajak saudara-saudari, ini pernah saya tuang juga dalam YouTube, antara komuni kudus dan komunio. Ada seorang ibu yang protes ketika saya bicara tentang apa artinya kita sambut komuni, tetapi kita menolak untuk berkomunio. Lalu dia menceritakan tentang komunitas saya itu orangnya ini mau begini, lebih baik saya nggak usah terlibat di komunitas daripada saya harus begini. No. Tanggung jawab orang yang menerima komuni kudus, seorang Katolik, dia perlu untuk menciptakan komunio. Kalau tidak, dia berdosa dengan tubuh Kristus yang dia sambut. Apa artinya? Menerima tubuh Kristus, tapi kita tidak membangun tubuh Kristus yang lebih besar. Karena hidup iman itu bukan hanya membangun kekudusan pribadi, tetapi juga membangun kekudusan bersama. Jadi aspek komunio di balik komuni kudus yang kita terima, itu perlu menjadi bahan renungan kita, refleksi kita di masa pertobatan ini. Apakah aku yang selalu sambut komuni, sudah mencintai komunio atau tidak? Apakah aku yang selalu menuntut, aku harus komuni, aduh ini pandemi, nggak bisa terima komuni, Romo. Kita yang selalu mengeluhkan tidak bisa terima komuni, sungguhkah kita sudah bertanggung jawab penuh menciptakan sense of komunio itu, ya, rasa berkomunitas kita sejauh mana? Kalau tidak, maka komuni kudus yang kita terima tidak membawa efek sosial yang besar. Kita hanya merasa beriman, tapi mungkin sebenarnya kita tak punya iman. Hati-hati. Ya, refleksi selanjutnya pada poin tentang hubungan kita dengan orang lain. Tadi saya katakan ini, ya, saya ulang kembali. Refleksi atas kita Sakeus. Jangan sampai kita yang merasa diri dekat dengan Tuhan, merasa lebih tinggi kehidupan rohani kita, justru menjadi blok atau penghalang bagi orang lain untuk menikmati rahmat Tuhan, untuk menikmati kedekatan dengan gereja. Itu banyak cerita itu tentang hal itu. Orang yang sudah jadi pengurus lingkungan, jadi pengurus komunitas, jadi pengurus persekutuan, itu menjadi seakan-akan juru bicara Allah yang sok tahu tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hati-hati. Di balik kebanggaan kita bahwa kita dekat dengan Tuhan, harus disertai juga dengan kerendahan hati. Nah, refleksi selanjutnya mengenai orang kaya yang bodoh. Ya. Tahu semua pasti cerita ini. Orang kaya punya tanah berlimpah-limpah, lalu dia bangun lumbung, dia bilang, sudah cukup, saya mau hidup dari ini. Ya. Materi adalah kepercayaan Allah. Materi harus membuat kita aktif, dan bukan hanya menjadi pasif justru. Ya. Jadi kita semua yang memiliki materi, kita harus punya panggilan lebih kuat untuk menjadi lebih aktif. Ini. Jadi kalau kita punya banyak, tetapi kemudian kita menjadi orang yang lebih self-center hanya untuk diri sendiri, ya kita disebut orang bodoh oleh Yesus. Ya. Semoga kita semua tidak ingin disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Oke, poin terakhir dari tema pertobatan masa pandemik ini, pengenalan akan kemanusiaan kita.
Saya ingin mengajak kita untuk bermenung mengenai kompromistis, ya, budaya kompromi. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di screen, lebih baik teman daripada Tuhan. Ini kompromi kita seringkali. Lebih baik lebih baik kursi daripada hati. Orang tidak rela kehilangan kursi, lebih memilih kehilangan hati. Lebih memilih pengikut daripada menolak maut. Takut kehilangan pengikut, sampai kemudian segala cara dilakukan, termasuk menerima maut. Ini banyak gereja, banyak persekutuan iman kekristenan yang seperti ini. Untuk menjaring pengikut, sampai kemudian membuat tafsiran-tafsiran yang sembarangan. Hanya untuk mendapat pengikut. Hanya untuk dapat pengikut, sampai kemudian kerohanian hanya sekedar menjadi tontonan. Ya. Spiritualitas menjadi tontonan. Hanya supaya dapat pengikut, supaya relevan, supaya semakin banyak orang suka. Akhirnya semuanya dikompromi, semuanya akhirnya dinegosiasi. Bolehlah, permisif. Akhirnya nilai apa yang mau kita perjuangkan menjadi kabur. Ya, hanya demi dapat pengikut. Hanya demi dapat teman, kita merelakan kehilangan Tuhan. Tidak sedikit orang yang seperti itu. Karena itu orang Katolik butuh militansi. Butuh militansi. Jangan sedikit-sedikit, yang penting Yesus nggak apa-apa. Itu Katolik yang bodoh sebenarnya. Kalau orang tua yang anaknya mau menikah, lalu pasangannya bukan seiman, nggak apa-apalah, yang penting Yesus. Itu kata-kata penghiburan yang sebenarnya menunjukkan kegagalan. Gitu. Ya, mari kita miliki militansi. Untuk yang masih punya anak kecil, mari didik secara militan sebagai orang Katolik. Banyak orang yang lebih memilih takut kehilangan kursi daripada kehilangan hati. Ini orang-orang politik juga begitu. Ya. Nggak perlu hati, yang penting aku dapat kursi. Lebih baik, ada orang yang menulis ini, lebih baik asing bagi dunia, tetapi dikenal baik oleh Allah. Nah, ini harusnya prinsipnya kita begini. Meskipun kita disebut kolot, disebut kaku, kering, iman kita disebut, apa sih kok gitu-gitu aja dari dulu, nggak enak. Lebih baik kita menjadi seakan-akan asing bagi dunia, tetapi kita dikenal baik oleh Allah. Nah, karena itu poin perjuangan kita apa? Makanya saya katakan nanti saya akan ungkapkan dalam malam hari, Zoom dengan ada satu kelompok lagi, tentang hati-hati untuk menjadi relevan. Karena menjadi relevan itu juga menjadi jebakan. Ya. Selanjutnya, refleksi mengenai otonomi diri kita bagaimana. Yesus satu kali diundang makan oleh orang Farisi. Persahabatan, mungkin ada lobby supaya tidak terlalu keras ngomongnya. Yesus ya diundang makan, ngobrol-ngobrol. Tetapi ternyata kebenaran Yesus tidak lumpuh di bawah relasi. Kebenaran Yesus tidak terbeli oleh relasi. Relasi tidak boleh melumpuhkan kebenaran ilahi. Hati-hati dengan persahabatan yang membuat kita tak mampu bertindak benar. Ini. Persahabatan yang sejati, relasi yang sejati adalah relasi yang mampu membuat orang merdeka untuk menyuarakan kebenaran. Tapi kalau gara-gara relasi, kemudian kita menjadi bungkam, menjadi lumpuh untuk menyuarakan profetisme kita, kenabian kita, warta kebenaran kita, mungkin perlu ambil sikap tegas untuk melangkah pergi dari relasi yang demikian. Nah, dalam kisah ini, Yesus marah-marah waktu diundang makan. Kan? Mungkin kita tahu ceritanya. Diundang makan, sementara makan, Yesus malah bilang, celaka kamu orang Farisi, celaka kamu, dan sebagainya. Ternyata kebenaran harus otonom. Jangan kebenaran terbungkus atau hilang, lenyap oleh karena relasi. Selanjutnya, refleksi atas Marta dan Maria. Ini sangat menarik. Maria dipuji oleh Yesus. Kadang-kadang orang bingung, Yesus kok lebih suka orang berdoa daripada orang kerja? Bukan seperti itu maksudnya. Relasi itu harus menjadi dasar bagi aksi itu. Kalau orang relasinya kurang dengan Tuhan, tidak mungkin dari orang yang relasinya kurang dengan Tuhan akan muncul aksi-aksi kebaikan yang murni. Tidak pernah ada. Karena itu, bodohlah orang yang mengatakan bahwa
perbuatan baikku adalah ibadahku. Nggak bisa. Nggak apa-apa ke gereja, yang penting berbuat baik. Nggak bisa. Tidak pernah ada kebaikan yang sungguh-sungguh baik jika itu dilakukan di luar relasi dengan Allah. Hanya relasi dengan Allah lah yang menjadi dasar bagi sebuah aksi-aksi kebaikan yang sejati. Lalu mengapa kita harus berpuasa? Ini, mengapa kita harus berpantang dalam konteks kita yang lagi pantang dan puasa? Supaya ruang bagi Tuhan, bagi mempelai, itu terisi dengan maksimal. Biasanya selama ini sudah tersita atau terisi dengan hal-hal yang lain. Karena itu dengan berpantang dan berpuasa, kita memberi atau kita mengosongkan ruang agar kebersamaan dengan sang mempelai itu semakin penuh. Nah, saudara-saudari, apa kesimpulan dari semua yang saya katakan hari ini? Pandemi adalah tragedi. Pertobatan adalah kembali pulang. Karya ilahi tidak terhenti walau di tengah pandemi. Alih-alih kita mengutuki, mari kita melihatnya sebagai kesempatan panjang untuk berbenah diri. Ketika maut sesekali waktu dapat menjemput, maka waktu tersisa menjadi sedemikian berharga untuk melihat sejauh mana kita telah membuat Allah bangga. Demikian pemaparan saya atas renungan tentang pertobatan di masa pandemi yang dibagikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Romo Aba yang telah membawa kita kepada permenungan firman Tuhan tentang pertobatan di masa pandemi ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santa Ana, mungkin untuk beberapa saat ke depan kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang Bapak Ibu rindu untuk berbagi, rindu untuk tanyakan, terutama yang berkenaan dengan tema kita pada hari ini, dipersilakan. Jadi kalau mau bertanya pada Romo Aba, langsung di-unmute aja dan langsung bertanya. Silakan, waktu dan kesempatan diberikan untuk kita semua saat ini. Oh ya, Pastor Aba tadi dapat salam dari Pastor Givan. Tadi sempat WA. Ya, sama-sama di Kalimantan. Terima kasih. Kan ya? Tapi jauh sekali. Ya, dia Tanjung Selor ya. Ya, benar. Uskupan Tanjung Selor. Oke, silakan Bapak Ibu. Dipersilakan. Langsung unmute aja ya. Selamat siang Romo Aba, saya ada pertanyaan. Tadi ada Romo sebutkan kita sebagai umat Katolik harus memiliki militansi dan juga hati-hati untuk menjadi relevan ya Romo ya. Pertanyaan saya tadi ada satu tadi Romo sebutkan juga mengenai anak. Kebetulan saya juga punya anak. Apabila misalkan mempunyai pasangan yang berbeda agama, Romo, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menasihati mereka? Maksudnya dalam hal ini bisa juga mungkin imannya itu bukan Katolik, tapi secara Kristen ya Romo ya, kan Kristen Protestan, ada juga Kristen Katolik. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkan mereka gitu untuk agar mereka juga mengerti ya dengan perbedaan ini, Romo. Itu pertanyaan saya, Romo. Terima kasih. Baik, ya saya sejujurnya nggak punya pengalaman membesarkan anak ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti tadi Ibu sharingkan, bagaimana mendidik anak supaya memiliki militansi di tengah keluarga yang berbeda keyakinan, atau nggak tahu keyakinan berbeda agama atau berbeda gereja, ya tentu tidak mudah. Satu itu poin pertama tentu tidak mudah. Karena itu kalau waktu awal pembinaan perkawinan itu memang ada semacam kesepakatan ya bahwa anak yang akan dilahirkan oleh seorang pasangan yang nikah beda gereja atau beda agama oleh seorang Katolik itu nanti akan dididik secara Katolik. Saya mungkin pasti pernah tanda tangan ya. Iya. Ya. Nah, tanggung jawab untuk mendidik secara Katolik itu harus dilakukan. Begitu. Tentang caranya bagaimana di tengah situasi yang seperti itu. Nah, itulah perlu kembali kepada komitmen dan motivasi dulu awal. Bagaimana pernahkah ada kesepakatan atau semacam pembicaraan serius antara suami dan istri menyangkut hal ini? Ya.
banyak kita seringkali relasi itu kita takut untuk berbicara hal-hal yang lebih penting dan lebih serius. Bahkan dalam diri suami istri pun kadang-kadang menghindari hal-hal pembicaraan yang sensitif. Itu banyak terjadi. Nah, bagaimana caranya? Saya percaya Anda yang saling mencintai, saling mengenal, itu pasti tahu apa yang perlu dilakukan untuk pasanganku terhadap apa yang sedang akan aku perjuangkan. Ya. Saya percaya akan hal itu. Sama juga saya katakan di sini kepada banyak ibu-ibu yang mengeluh, suami saya kok nggak mau ke gereja sih Romo? Kok suami saya begini-begini? Kamu jangan tanya saya. Ya Romo itu biasanya hanya mengunjungi, menarik. Tapi kamu yang mencintainya, kalian yang dulu pacaran bertahun-tahun itu, masa kamu nggak bisa kenal bulu-bulu suamimu, saya bilang gitu. Ya, kamu yang mengenalnya, kamu pasti tahu apa yang perlu kamu buat untuk memancingnya, bisa kemudian mengikuti hal benar yang sedang engkau kerjakan. Termasuk saya pikir menyangkut anak, ya. Tetapi usaha untuk itu, Ibu Rianti, tidak pernah bisa lepas dari doa. Ya, ingat perjuangan dari Ibu Monica, ibu dari Santo Agustinus ya, itu bukan hanya beda agama, suaminya itu malah disebut sebagai kafir yang brutal, itu pemabuk dan sebagainya. Nah, tetapi berkat kesetiaannya dalam hal iman dan doanya, dia bahkan mampu menggiring Agustinus sampai menjadi seorang uskup, bahkan menjadi pujangga gereja, teolog besar dalam kekatolikan sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa usaha dan niat baik kita tidak hanya sekedar ngotot-ngototan ambisi bagaimana, tapi juga apakah aku sertakan kesetiaan rohani, doaku muncul nggak di situ. Sehingga mendidik anak bukan hanya program pribadi, tapi menjadi program bersama dengan Tuhan. Nah ini, kalau kita menghadirkan Tuhan untuk turut bekerja dalam program keluarga kita, saya sangat percaya itu terjadi. Amin. Baik, terima kasih Romo. Baik. Ini hari ini begitu dalam pengajarannya, kita benar-benar harus fokus dan banyak dapat kita pelajarin hari ini. Iya. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Karena benar yang dikatakan Cianti, pembelajaran kita hari ini sungguh luar biasa. Jadi pasti ada pemaknaan yang lebih dalam. Silakan. Yang mau bertanya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ya, Ibu Rina silakan. Oke. Halo Romo. Halo Ibu. Romo, luar biasa nih, saya senang sekali dengan penjelasan Romo. Karena ternyata sebagai orang awam, kita percaya hidup kita tuh sudah benar di hadapan Tuhan. Ternyata tujuan hidup kita bukan saja bahagia, tetapi harus hidup bersama Bapa. Dan Romo berkata bahwa perbuatan baik adalah ibadah dan hanya relasi dengan Allah. Apakah Romo dapat memberikan keterangan lebih lagi bagaimana kehidupan kita sehari-hari untuk berkenan yang dimaksudkan dengan relasi dengan Allah? Terima kasih, Romo. Baik Ibu Rina, ya. Saya teringat kemarin saya mendampingi satu kelompok juga ya hari Jumat kemarin, ketika saya membicarakan mengenai aspek kemanusiaan Kristus, dan rupanya kelompok yang mendengar itu dari teman-teman yang Protestan, yang non-Katolik yang hadir, mereka bilang, kok kami baru mendengar yang seperti begini. Dan mereka bilang, ini sepertinya berat sekali untuk kami, Romo. Dan saya mengatakan kepada mereka, kadang kita hanya suka mendengarkan apa yang ingin kita dengar. Ya. Itu menjadi aral atau menjadi penghalang bagi kita untuk mendapat lebih. Karena seringkali apa yang penolakan kita untuk mendengar yang sana nggak enak, sebetulnya justru jangan sampai apa yang sering kita tolak itu sebetulnya mengandung hal-hal yang kita butuhkan loh. Nah karena itu hati-hati, saya katakan kalau kita terlalu sedikit selektif ingin ini, jadi artinya hanya mau dengan apa yang cocok dan selera, ini halangan bagi kita untuk mengerti banyak. Nah, karena itu kalau ada yang mengatakan hari ini berat sekali, hari ini materinya padat sekali, karena itu saya katakan di awal harus siap untuk mencatat. Ya, betul. Tentang kebaikan dan ibadahku adalah kebaikan adalah ibadahku. Ini
pahami yang salah. Yang tadi saya katakan ya, jangan pernah mengatakan, nggak perlu ke gereja, yang penting berbuat baik. Itu keliru, karena tidak pernah ada kebaikan, sekali lagi tidak pernah ada kebaikan yang sungguh-sungguh baik, kalau itu muncul dari orang yang tidak punya relasi baik dengan Allah. Itu bukan kebaikan namanya, itu adaptasi. Maksudnya, nanti aslinya akan muncul ketika misalnya kebaikannya tidak dipuji, kebaikannya tidak ditanggapi, nah aslinya akan muncul. Kebaikan yang muncul tanpa relasi dengan Allah itu bisa manipulasi. Karena itu Marta ditegur oleh Yesus bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik. Artinya apa? Perjuangkanlah relasi dengan Tuhan, maka dari relasi itulah aksi-aksimu akan murni. Kebaikan-kebaikanmu akan murni. Tanpa relasi, kebaikanmu kadang-kadang berisi manipulasi. Ya, begitu. Jadi bagaimana caranya supaya relasi kita dengan Allah baik? Relasi dengan Tuhan bisa dicapai dengan pertama kehidupan doa kita, ya, doa-doa kita, ibadah-ibadah kita dalam arti liturgi kita, bagaimana kita mencemplungkan diri di situ secara sungguh-sungguh tanpa tendeng aling-aling, orang Jawa bilang, tanpa ada maksud. Artinya entah aku lagi butuh atau tidak butuh, entah aku lagi ada kepentingan atau tidak kepentingan, cintaku untuk ada bersama Allah itu tidak berubah. Begitu, ya. Jadi jangan menciptakan jangan melakukan sesuatu yang menyenangkan yang itu dilakukan di luar relasi dengan Allah. Seperti saya katakan tadi di cerita anak bungsu yang menjual harta miliknya, itu kan dia berpikir, aku bisa bahagia kalau aku dapat ini yang didapat dengan cara meninggalkan kebersamaan dengan Tuhan, ibaratnya begitu, dengan Bapa. Ternyata keliru. Memang dia tampak bahagia, tapi dia akhirnya terjebak dalam perbudakan. Contoh konkretnya ginilah. Seorang istri yang jenuh dengan dia punya suami. Jenuh nih. Akhirnya dia berpikir mungkin lebih baik aku akan bahagia kalau aku bisa dekat dengan pria yang sana. Itu bahagia loh. Orang bilang kan bahagia. Aku berhak bahagia. Orang selalu ngomong begitu kan. Kebahagiaan itu keputusan pribadimu. Kamu berhak bahagia. Hati-hati dengan motivasi-motivasi yang begitu. Ya. Karena kalau kita memang tujuan hidup kita bahagia, kita kan banyak ngawurnya. Nah, orang akhirnya ngikutin, aku berhak bahagia. Aku tinggalkan suamiku yang menjemukan, aku pilih laki-laki sana. Apakah dia bahagia? Dia akan terjebak dalam perbudakan. Ya, perbudakan, itu jelas perbudakan. Kebahagiaan yang manipulatif itu isinya perbudakan. Banyak contoh, itu salah satu contohnya tadi. Itu bisa kena di diri saya sendiri, kena juga di siapapun kita. Begitu Ibu Rina. Romo, ada satu lagi Romo. Oke. Ini di masa pandemi ini kan ada pengakuan dosa. Apakah kita, karena keadaan kita tidak bisa bertemu dengan Romo, lalu bagaimana Romo? Apakah kita tetap harus pengakuan dosa secara bagaimana ya Romo? Saya tidak tahu di KAJ kebijakannya seperti apa ya tentang pengakuan dosa. Saya sejauh ini di keuskupan kami tidak ada yang namanya pengakuan dosa online itu. Tetapi begini, ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Ya, jadi ya sudah, mungkin langkahnya ya bersabar saja, nunggu sampai akan disediakan atau diizinkan untuk pengakuan dosa yang harus bertemu. Tapi jangan alasan pandemi kemudian akhirnya kita senang karena kita nggak ketemu Romo untuk pengakuan. Enggak lah, Romo. Di sini itu gitu. Mumpung ya. Oke. Begitu. Oke, terima kasih Romo. Baik. Iya, terima kasih Selamat pagi, Bu Romo. Rina. Ya, silakan yang mau bertanya. Selamat pagi, Romo. Pagi, Ibu. Ibu Lunglung, silakan. Lunglung. Gini, Romo. Kalau misalnya ada seperti yang Romo katakan semacam tragedi atau hal-hal buruk yang terjadi pada kita, selain orang bilang seperti yang Romo katakan tadi, Tuhan mendatangkan itu untuk mempertobatkan orang. Ya, seperti yang kita lihat di Perjanjian Lama kan sering ceritanya seperti itu kan.
tetapi juga ada yang bilang, oh itu Tuhan mengizinkan itu terjadi. Terus, tetapi kan kalau kita sebetulnya berpikir biasanya kan yang mendatangkan kejahatan itu kan si jahat itu dari iblis. Dan kalau kita berpegang pada Tuhan terus, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi semua itu, dan Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baik. Seperti misalnya di dalam pandemi ini, ternyata banyak hikmahnya, bisa ikut misa online dari seluruh dunia, dari Vatikan, dari mana, terus ada banyak Zoom meeting atau webinar. Kita juga bisa banyak mengenal gereja-gereja di mana-mana, dan misalnya kita juga bisa lebih fokus, lebih karena berada di rumah kita bisa lebih dekat dengan keluarga dan sebagainya. Jadi dalam tragedi ini yang dikatakan dari Tuhan atau diizinkan oleh Tuhan, kita sebaiknya bersikap yang seperti Romo katakan tadi. Saya belajar banyak dari apa yang Romo katakan, bahwa kita tetap berelasi kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan semua kebaikan untuk menghadapi semua itu. Begitu, Romo. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin saya promosi sedikit di salah satu di channel saya, Romondeso. Kalau yang nonton YouTube, ada video yang saya upload dengan sengaja. Saya tulis Romondeso tidak suka lagu Waktu Tuhan. Ya, saya berharap nanti itu bisa ditengok. Saya menjelaskan cukup panjang di sana apa alasan saya kenapa saya tidak suka dengan lagu Waktu Tuhan. Yang salah satu syairnya yang bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu pasti untuk kebaikanku itu. Saya katakan dengan sangat tegas, itu bukan renungan Katolik. Ya, memang itu pasti bukan orang Katolik, tetapi saya berharap orang Katolik mengerti yang saya maksud dan paham, sehingga kemudian mulai mampu untuk memilah-milah bagaimana membangun hidup rohani dengan kalau mendengarkan lagu ini supaya tidak terkecoh, tidak merusak bingkai iman kita yang sebenarnya. Ya. Nah, tentang Tuhan mengizinkan itu, saya sampai sekarang Bapak Ibu tidak akan pernah setuju. Maksudnya begini, ya. Tragedi itu fakta dari ciptaan, ya. Gunung meletus itu entah ada orang atau tidak ada pedesaan di situ, ya kalau memang dia waktunya meletus, ya memang dia akan meletus. Begitu. Jadi penderitaan atau fakta-fakta negatif dalam hidup kita adalah konsekuensi dari fakta memang ciptaan begitu. Ya. Misalnya ada orang tergelincir di aspal yang rusak. Apakah itu Tuhan izinkan dia jatuh? Kalau kita runut ke belakang, kontraktornya korupsi. Kok bisa korupsi dia? Akhirnya membuat jalan campurannya harusnya sekian menjadi tidak sekian, dan seterusnya, jalan rusak cepat. Banyak faktor yang kemudian membuat tragedi-tragedi hidup kita terjadi. Tetapi refleksi Katolik, bukan Tuhan yang menciptakan atau mengizinkan atau sengaja mendatangkan tragedi untuk kita supaya kita mendapatkan hikmah, tetapi kalau kita mendapatkan hikmah dari sebuah tragedi, itu artinya apa? Di dalam tragedi itu Tuhan hadir, berproses bersama kita, sehingga kita menemukan sesuatu yang positif meskipun di tengah situasi yang sangat negatif. Jadi bukan untuk mendapatkan rahmat, Tuhan sengaja menghadirkan wabah. Bukan untuk renungan yang positif, Tuhan sengaja mendatangkan kecelakaan. Bukan seperti itu pola berpikirnya. Bukan untuk penebusan, Allah sengaja memilihkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Bukan begitu. Bukan begitu. Di tengah pengkhianatan yang adalah fakta hidup harian semua manusia, ya, diceritakan dengan sangat jelas, ternyata Allah juga tidak berhenti berkarya, sekalipun tampaknya dihentikan oleh pengkhianatan. Bahkan, pengkhianatan bisa menjadi jalan bagi penebusan. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memblokir Tuhan untuk berkarya. Wabah, orang pikir nanti akan menghancurkan gereja. Andai kata wabah ini memang bagian dari konspirasi global, demikian seringkali kita dengar, yang kemudian membuat bisa jadi agama punah, gereja punah, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata taktik setan salah. Wabah ternyata tidak menghalangi
Tuhan untuk berkarya, malah gereja lebih kuat. Iya. Zaman para martir dulu, iblis berpikir dengan menggorok banyak orang Kristen, membakar, itu akhirnya menghancurkan gereja. Apakah demikian yang terjadi? No. Gereja lebih kuat dari situ. Tapi apakah memang sengaja Tuhan menyuruh orang dibunuh supaya gereja kuat? Bukan. Allah hadir di dalam penderitaan, Allah hadir di dalam tragedi yang negatif, dan turut berproses bersama manusia di sana, sehingga manusia menemukan kekuatan, hikmat, positif, dan macam-macam. Jadi bukan tujuan menguatkan gereja, Allah sengaja menghadirkan terorisme. Bukan begitu. Iya. Bukan tujuan untuk menghidupkan kita di sini, lalu Tuhan sengaja mengorbankan orang di sana. Itu prinsip dalam filsafat yang disebut utilitarian. Nggak bisa begitu. Untuk menyelamatkan desa sana, sengaja desa sini dihancurkan. Tuhan tidak seperti itu. Iya. Sama dengan orang mengatakan tsunami sengaja didatangkan Tuhan di Aceh supaya orang Aceh bertobat. Itu goblok. Itu iman bukan begitu. Semoga bukan orang Katolik. Iya. Bukan orang Katolik. Bukan seperti itu. Nanti tolong lihat saja di YouTube. Saya menjelaskan cukup panjang mengenai mengapa alasan saya tidak setuju dengan lagu yang sedikit-sedikit mengizinkan, oh ini izin Tuhan, ini izin Tuhan. Terima kasih Ibu Lunglung. Terima kasih Romo. Ya, Romo, ini ada pertanyaan di chat room dari Suster Beata SSPS. Bagaimana Romo kalau orang sudah sangat rajin berdoa, bisa bertahan lama, rajin baca kitab suci, tetapi selalu mengintimidasi orang, penuh curiga dengan orang lain, apakah kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginannya? Gitu pertanyaannya Romo. Baik, ya memang harus seimbang ya. Artinya hidup rohani tidak sebatas kepada merasa aku dengan Tuhan. Jadi hidup rohani itu bukan perasaan sebenarnya. Orang bisa membaca Alkitab sampai bolak-balik berapa kali sampai habis, orang bisa berdoa berkali-kali, tapi mungkin dia akan merasa dicintai Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan. Nah, kalau dia hanya sebatas merasa seperti itu, maka dia bisa gagal. Karena itu iman bukan hanya sekedar saya merasa, tetapi apakah aku menghasilkan buah dari praktek-praktek iman ini. Jadi ukuran orang sungguh-sungguh beriman bukan kepada pertama-tama tentang aksi-aksi spiritual yang dia lakukan, tetapi tentang sejauh mana dia sudah berbuah bagi sesama. Ini ukurannya beriman. Jadi kalau orang berdoa, para suster berdoa 3, 4 kali, 5 kali, bahkan 7 kali kalau ikut aturan ritus ibadat harian dalam biara, tetapi kemudian praktek hidup harian tidak seperti yang terjadi. Nah ini ya, artinya iman itu diukur atau terlihat bukan dari aksi-aksi religius itu, tetapi iman diukur dari apakah aku berbuah atau tidak. Menjadi pertanyaan, sudah berelasi seperti itu, tapi kok masih belum bisa menghasilkan buah. Nah, inilah sebetulnya kemudian akhirnya kita berbicara mengenai kedewasaan dalam kemanusiaan. Kematangan hidup rohani juga ditentukan oleh kematangan kepribadian. Itu. Karena itu, mohon maaf saya sedikit cerita, dalam kongregasi saya, MSC, sebelum masuk masa novisiat, kami diolah dari sisi kemanusiaan. Artinya, kamu harus beres dulu dengan kemanusiaanmu, baru kamu bisa sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Kalau tidak, maka hubungan dengan Tuhan hanya menjadi pelarianmu. Begitu. Kamu harus sungguh-sungguh serius dengan latar belakang hidupmu, dengan dirimu. Kamu harus nyaman dulu dengan dirimu, dengan fakta hidupmu, baru kemudian engkau bisa masuk ke tahap yang lebih lanjut. Ya. Makanya ada istilah be human, be holy, be happy. Ada 3 istilah itu kalau kita sering dengar. Be human, be holy, be happy. Jadi bukan be holy dulu baru be human. Olah dulu kemanusiaan supaya itu menjadi pintu masuk bagi sebuah perkembangan spiritual yang baik. Dari situlah baru akan sungguh-sungguh muncul apa itu kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu dampak dari
persatuan dengan olah rohani yang baik itu. Jadi suster, itu fakta di banyak orang. Kadang-kadang orang melarikan diri dengan atau menjadikan aktivitas rohani, ya saya mungkin terlalu tendensius mengatakan kamuflase, atau mungkin dia tidak sadar bahwa dia perlu serius dengan dirinya dulu sebelum akhirnya kemudian dia serius dengan Tuhan. Atau mungkin dia tidak pernah peduli dengan dirinya ketika dia berhubungan dengan Tuhan. Itu banyak hal yang bisa kita diskusikan tentang hal itu, tetapi sekali lagi iman terlihat atau terukur dari seberapa berbuah kita, bukan seberapa banyak kita beraksi-aksi religius. Begitu, suster. Jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi yang lain sebelum saya kembalikan ke host untuk beberapa pengumuman mungkin yang akan disampaikan. Silakan, satu pertanyaan terakhir. Ya, saya mau nanya, Selo. Oke, silakan Bu Nancy. Tadi kan Romo bilang ya, kalau mencintai Tuhan itu kebutuhan apa kepentingan. Tapi kalau menurut saya, kita kan kayak kita sebagai manusia kita mencintai orang, tapi kalau kita butuh Tuhan itu untuk menguatkan kita. Kita merasa dengan Tuhan itu kita damai, kita lebih kuat. Otomatis kan relasi itu terus berkembang akhirnya menjadi cinta dengan Tuhan. Maksud saya itu semua suatu kesatuan dan juga merupakan kepentingan atau tidak. Ya jelas kita juga penting karena dengan kita merasa damai, merasa lebih kuat, kita penting untuk mengembangkan pribadi kita untuk menjadi lebih baik dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan itu, karena dengan demikian cinta kita akan semakin dalam. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi semuanya berhubungan, Romo. Baik Ibu, terima kasih banyak. Memang ada banyak pintu masuk kita untuk mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa menjadikan kebutuhan kita sebagai alasan kita akhirnya mendatangi Tuhan. Tetapi kedewasaan kita dalam beriman, itu kita perlu sampai pada titik ketika kita tak punya kepentingan dan tak punya kebutuhan pun, kita tetap mencintai Tuhan. Dan ini tidak mudah, bukan tidak mudah, tapi ini perlu untuk direnungkan mendalam, karena jangan sampai cinta kita kepada Allah itu disisipi dengan ketidakmurnian yang seperti itu. Akhirnya kita hanya membatasi, aku datang ke gereja, aku mau bermohon dengan Tuhan seumur hidup kita sampai kita mati, hanya karena kita punya kebutuhan. Nah, kalau seperti itu saya katakan, iman kita tidak sungguh-sungguh murni. Ya, iman kita tidak akan sungguh-sungguh murni. Mampukah kita sampai pada titik di mana, entah aku butuh atau tidak, entah aku mau butuh sehat, mau butuh berhasil, jadi aku mencintai Tuhan bukan karena aku punya kepentingan supaya lulus, supaya aku nggak kecelakaan, dan sebagainya. Jadi, mampu nggak kita sampai pada tahap itu? Saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir ke sana. Saya tidak menyalahkan Ibu, itu benar, apa yang Ibu katakan itu semua terkait mengait, tetapi harus tiba pada titik ketika kita sungguh-sungguh bertumbuh dan berproses, apalagi ini persekutuan doa ya, begitu. Jangan sampai kita mengikuti persekutuan doa hanya karena kita punya kebutuhan. Nah ini, hati-hati karena kita mesti murni. Kita mesti murni. Relasi kita dengan Tuhan harus sampai pada titik kemurnian. Kalau semuanya pada tahap kebutuhan, akan ada akhir dari tidak ada kebutuhan yang abadi. Tidak ada kebutuhan selalu dalam konteks ini begitu. Jadi mari kita mencintai Tuhan bukan karena kita butuh akhirnya menjadikan Tuhan hanya sebagai sarana kebutuhan. Nah ini. Itu namanya merendahkan justru. Ya. Tuhan itu, mungkin pertanyaan untuk Ibu Nancy, Tuhan itu alat, Tuhan itu sarana atau sasaran bagi Ibu? Kalau menurut saya, kalau kita mencintai Tuhan itu karena suatu kebutuhan. Saya butuh untuk, karena kita mencintai seorang itu kan orang itu jadi kita meneladani apa yang dia lakukan, kita mau menyenangkan dia, terus kita mau mengikuti ajaran dia, karena kita cinta dan itu juga kebutuhan. Maksudnya semua itu jadi satu gitu loh, Romo. Untuk kita, karena Bible menurut saya pedoman yang diajarin Tuhan itu
Itu suatu rule, suatu menguatkan. Karena kita kan nggak tahu diri kita seberapa kuat. Tapi kalau kita udah lemah, dengan kita membaca Bible, terus kita ingat-ingat perbuatan Tuhan, kita menjadi, oh iya, aku tuh salah. Aku harus begini, seperti yang Tuhan ajarin. Dia udah mau berkorban untuk kita. Kenapa kita nggak mau belajar untuk lebih menderita, berkorban untuk dia? Maksud saya itu semuanya berkaitan, Romo. Baik, itu benar. Itu benar. Tapi ada sisi ekstrim dari beriman yang akhirnya menempatkan Tuhan hanya sebagai sarana pemuas dari kebutuhan kita. Ini terjadi banyak, Ibu. Apa yang Ibu katakan, itulah yang diharapkan sebenarnya. Karena ada banyak teologi-teologi dalam kekristenan. Saya sekali lagi agak takut ngomong di luar kekatolikan yang menggiring orang ke sana. Akhirnya menawarkan Tuhan hanya pada level mujizat. Sehingga orang mencari Tuhan hanya karena butuh sehat. Orang mencari Tuhan hanya karena butuh ini, dan sebagainya. Kalau cinta kita alamatkan kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan hal-hal itu, kita tidak sungguh-sungguh matang dalam hidup rohani. Begitu. Ini bahaya dari orang yang menempatkan Tuhan hanya sebagai sekedar sarana daripada sasaran dari hidupnya. Begitu Ibu Nancy. Ya, makasih Romo. Baik. Maksud saya, kalau kita cinta seseorang, pasti kita mau berkorban untuk seseorang. Maksud saya itu aja. Kalau kita mencintai Tuhan, Harus sampai pada tahap itu. Harus sampai pada tahap kita itu. harus juga mau berkorban untuk Tuhan. Itu aja maksud saya. Baik. Ya. Romo, ini terakhir, Romo, tadi kesimpulannya yang tadi Romo sebutkan di akhir tadi itu, bahwa pandemi itu adalah tragedi ya Romo ya, bukan Tuhan yang mengizinkan ya. Terus tadi apalagi Romo yang kedua dan yang ketiga, bahwa kesempatan kita untuk berbenah diri. Kemudian ada lagi yang lain, saya miss tadi. Yang kesimpulan bisa ditayangkan lagi nggak Romo? Oh, baik. Ya, kesimpulannya foto ya. aja. Ya. Sabar. Iya, yang kesimpulan aja. Oke. Yes. Pandemi adalah tragedi, pertobatan adalah kembali. Pandemi adalah tragedi, pertobatan adalah kembali pulang. Karya ilahi tidak terhenti walau di tengah pandemi. Alih-alih mengutuki, kita melihatnya sebagai kesempatan panjang untuk berbenah diri. Ketika maut sesekali waktu dapat menjemput, maka waktu tersisa menjadi berharga. Untuk melihat sejauh mana kita telah membuatnya bangga. Mantap Romo, ini dalam banget ini buat ke refleksi kita ya Romo. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Romo, banyak saya mau Romo. tanya satu lagi Romo. Terakhir ya, Silakan. terakhir ya. Ya. Jadi begini Romo, kan waktu itu kakak saya sakit, lalu dioperasi, lalu dia merasa sembuh. Lalu dia katanya dalam renungannya, dia katakan bahwa anugerah Tuhan itu bukan kita mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi bukan karena pemberian-pemberian Tuhan, tetapi katanya kita dilepaskan dari hal-hal yang jelek. Seperti dalam doa Bapa kami kan kita katakan lepaskanlah kami dari yang jahat. Apakah itu benar, Romo? Saya agak terputus-putus tadi di bagian awal pertanyaan Ya, Ibu. Begini, kakak saya kan dioperasi. Dia menderita sebelumnya, lalu sekarang dia udah terlepas. Lalu dia dengan sukacita dia telepon saya, dia bilang, saya sekarang lebih mengerti. Anugerah Tuhan itu bukannya pemberian Tuhan kita mendapat apa-apa yang kita inginkan dan sebagainya. Tetapi kita juga dilepaskan dari hal-hal yang tidak baik seperti sakit dan sebagainya. Seperti dalam doa Bapa kami, lalu dia merenungkan yang dikatakan lepaskanlah kami dari yang jahat. Apakah itu benar? Sebab kakak saya itu bukan Katolik, Romo. Tapi dia saking sukacita dia tiap kali telepon saya bilang begitu. Baik Ibu. Kalau kita dilepaskan dari sesuatu yang gimana, karena kita dekat dengan Tuhan, itu suatu anugerah juga. Ya, Tuhan bisa mengerjakan
apapun yang bagi dia terbaik untuk kita manusia, ya bisa itu dalam bentuk hadiah karena kita mencintainya dan sebagainya. Ya, mujizat itu kebebasan Allah, tanda Allah berpihak kepada kita. Ya. Tetapi kalau kemudian itu dijadikan sebagai iming-iming untuk beriman kepadanya, ini yang tidak benar. Ya. Oh, iya. Bahwa Allah mengerjakan mujizatnya untuk kita manusia, itu benar. Tetapi kemudian kalau kita menjadikan mujizat sebagai iming-iming supaya kita mencintai dia, itu menjadi tidak benar. Begitu. Oh, iya. Ya. Saya juga mengulas tentang doa Bapa Kami, itu ada di channel YouTube saya juga. Iya. Ulasan-ulasan saya, bagi saya, nanti Ibu bisa nonton tentang tanggapan terhadap doa Bapa Kami. Ada satu pertanyaan di situ saya ungkapkan. Kalau di tengah penderitaan itu ada Tuhan, apakah kita mau memasuki penderitaan itu atau tidak? Ini pertanyaan. Ya. Kalau kita selalu menolak penderitaan, tetapi kalau di dalam penderitaan ternyata ada Allah, kita masih menolak penderitaan atau mau memasukinya? Saya ada pertanyaan di situ yang saya ingin kita semua berpikir lebih serius mengenai konsep-konsep iman kita selama ini yang sering kita yang sudah menjadi semacam pakem yang sebenarnya perlu untuk kita telusuri lebih dalam. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Romo. Jadi bukan iming-iming untuk makin beriman ya. Bahwa kita kemudian mendapat rahmat khusus, kesembuhan dan sebagainya. Saya percaya akan hal itu. Ya, saya bukan menolak, bukan skeptik. Saya percaya. Tetapi kalau kejadian itu selalu menjadi iming-iming, mohon maaf, selalu kami dijual, itu yang menjadi tidak benar. Ya. Akhirnya seakan-akan mujizat menjadi tawaran untuk mengimani Tuhan. Padahal Tuhan sendiri ketika mengerjakan mujizat, dia selalu larang orang untuk jangan bilang. Begitu. Ya. Baik, terima begitu kasih, Ibu. Iya, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa permenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santana yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Romo Aba yang sungguh sudah menjadi rahmat dan berkat untuk setiap kita. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Romo, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap sehat di dalam karya pelayanan, di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita tutup persekutuan kita pada hari ini, mungkin Ibu Susan ada pengumuman? Silakan. Ji, bukan yang itu. Puji syukur pada Tuhan ya Romo. Aduh, sungguh saya sampai speechless. Terima kasih untuk Tuhan, untuk Romo, untuk Suster, untuk Ibu Bapak, dan untuk semua sahabat-sahabat yang telah hadir mengikuti renungan yang luar biasa dari Romo Aba. Kita bertemu kembali dengan Romo Aba lagi bulan depan, Senin tanggal 19 April di pendalaman Alkitab bersama Santa Ana, kembali dengan Romo Aba. Dan saya juga mengundang saudara-saudari Bapak Ibu untuk mengikuti Triduum doa bersama, refleksi bersama Santo Yosef, menyongsong Paskah dengan 3 perspektif dari Asmat, nyambung ke negara modern, Jerman, dan dirangkum oleh Romo Mardi dari Jakarta, dan diakhiri dengan Misa Kudus. Semoga yang berkenan dan ada waktu dipersilahkan untuk join. Terima kasih. Silahkan Selo. Iya, terima kasih Tante Susan. Bapak Ibu, nanti setelah doa penutup dan lagu penutup tentunya diharapkan jangan dulu meninggalkan Zoom meeting ini, karena seperti biasa adakan foto bersama tentunya. Mari kita tutup persekutuan kita pada hari ini dengan ucapan syukur. Kita memuji kebesaran Tuhan untuk segala kasih dan anugerah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Tangan kami terangkat, kami bersyukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa yang penuh belas kasih, kami naikkan syukur kami kepadamu untuk segala anugerah, rahmat, berkat, dan pertolongan-Mu, dan terutama untuk hadir-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan bagaimana kami bersikap untuk lebih menjadi pribadi yang lebih dibenarkan lagi oleh kebenaran Firman-Mu. Menuntun kami dalam sikap pertobatan kami di masa-masa pandemi ini. Biarlah kami boleh selalu memandang Engkau sebagai Allah sumber kehidupan kami, karena kami tahu Engkau-lah kekuatan kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk anak-Mu yang terkasih, Pastor Abah, yang telah menjadi berkat buat kami pada saat ini, hari ini, lewat persekutuan doa kami. Kami menyerahkan pastor kami terkasih dalam hati-Mu yang Maha Kudus, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Allah sumber segala rahmat selalu menyertai pastor kami dalam karya kehidupannya, di dalam karya pelayanannya. Biarlah rahmat Roh Kudus selalu menerangi langkah imannya, sehingga dia boleh menjadi teladan karena Yesus sungguh hidup dalam kehidupannya. Dan jagai Romo kami terkasih juga di dalam tugas perutusan dan perziarahannya dengan rahmat kekuatan, kesehatan, sehingga dia sungguh-sungguh boleh terus menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa kami hari ini, dan terutama kami bersyukur untuk permenungan firman. Dan kami percaya firman-Mu akan mengubahkan konsep hidup kami, mengubahkan pola pikir kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bertobat di dalam kasih karunia-Mu di dalam masa-masa pandemi ini. Utuslah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kemanapun kami pergi, kami boleh terus menceritakan tentang kasih dan kebaikan-Mu dalam setiap perkara hidup kami. Untuk itu Bapa, biarlah melalui anak-Mu yang terkasih Pastor Abah, Engkau memberkati kami dengan berkat perutusan-Mu. Tuhan sertamu, dan serta juga Allah yang Maha Kuasa menurunkan berkat-Nya untuk kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Romo. Bapak Ibu, mari kita bawa dan kita persatukan segala doa-doa kita, harapan kita melalui Santo Yosef, Bapa kita terkasih. Lewat doa kita, lewat pujian kita persembahkan iman kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadiran Yesus-Mu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, persekutuan doa kita sudah selesai. Saya kembalikan ke host. Silakan.